perkenalin, aku Ratu. Aku Lasa. Dan saya Zafran. Nah, jadi seperti yang kita tahu, Bang Zafran ini salah satu peran besar juga kan di Big Erega. Aduh, tepuk tangan dulu aja untuk Bang Zafrannya. Coba dong Kak, ceritain perjalanannya dari Big Air sampai sekarang jadi duta runner up di Pertamina. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ratu dan Lasta, juga kepada seluruh jajaran panitia PR Sparkling Ramadan, kolaborasi antara PR Rega dan PR Prada. Jadi teman-teman semua, saya Zafran dan saya salah satu alumni dari PR Rega SMP Negeri 3 Kota Pekanbaru, dan saya juga alhamdulillah terpilih sebagai ketua pertama dari PR Rega. Tangannya dong semuanya. Jadi saya mau menceritakan sejarah singkatnya bagaimana PR Rega ini terbentuk. Jadi PR Rega ini terbentuk tanggal 28 September tahun 2022. Di saat itu bisa dibilang pelopornya itu ada 9 orang. Ada Nanda, Faris, Toyo, Erlangga, Terry, Natasha, dan teman-teman lainnya. Nah, jadi kami ini bukanlah orang yang asing dengan PR, dengan genre itu kami bukan orang yang asing karena kami sudah cukup lama mengenal genre dan PR dari tahun 2022 sampai sekarang. Awalnya kayak abang itu tahu PR itu dari mana? Dapat informasi tentang PR itu dari mana? Baik, kalau dapat informasinya itu dari Nanda. Jadi awalnya itu Bu Mai, guru BK SMP Negeri 3 Pekanbaru, mengkoordinasi bilang ke Nanda bahwa kita mau bakal bentuk PR nih di SMP Negeri 3. Nah, karena abang juga tertarik dengan acara PR ini, dengan kegiatan PR ini, makanya timbullah niat dan semacam gimana semangat buat ikut PR ini gitu. Menurut Abang PR itu apa sih Mas? Kalau menurut saya sendiri PR itu sebagai wadah. Jadi PR itu adalah pusat informasi konseling remaja, dan di mana PR ini jadi sebagai wadah bagi para remaja di seluruh Indonesia untuk bisa mengekspresikan dirinya lebih dalam. Terus juga di PR ini kita melatih public speaking, life skill, terus juga kita diajarkan bagaimana menjadi generasi berencana yang baik. Terus juga kita belajar tentang stunting, kekerasan, bullying, dan lain-lain. Jadi kita ini di PR ini anak-anak PR ini kayak semacam diajarkan gitu buat tampil berani gitu. Nah benar banget sih. PR itu banyak banget kelebihannya kan. Iya betul Menurut sekali. abang dampak besar yang diberikan PR kepada anak-anak remaja zaman sekarang itu apa aja? Sangat besar sekali. Nah, peran PR ini, peran kita sebagai anak-anak PR ini untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada teman-teman kita yang di luar sana terkait masalah, kan sekarang lagi marak nih tentang kenakalan remaja. Nah, kita itu sebagai anak PR itu harus mengedukasi dan mensosialisasi untuk mencegah terjadinya maraknya kenakalan remaja itu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara itu kita mengedukasi, mensosialisasi, terus ada yang namanya konseling. Makanya di PR itu ada konseling sebaya, pendidik sebaya gitu kan. Nah, jadi dari situlah jadi anak PR ini sangat-sangat berperan penting dalam mengatasi masalah-masalah yang marak terjadi di kalangan masyarakat. Jadi PR ini sangat berdampak bagi kita. Jadi banyak hal-hal baik yang kita dapat di dalam PR ini juga ya. Iya, betul sekali. Istilahnya kita tuh kalau di PR jadi role model gitu ya kan. Iya, betul sekali. Terus mau nanya nih Mas Abang, kalau duta itu harus gak sih persyaratan jadi duta itu apa aja gitu? Oke, kalau persyaratan jadi duta mungkin harus usia ya. Usia itu mungkin di angkatan saya itu 16 tahun ke atas itu minimal sampai 20 21 gitu. Terus juga persyaratannya ya kalian tuh yang pertama harus berani, terus kalian harus kumpulin niat, udah itu aja. Sisanya kalian ya udah bertempur sesemangat mungkin, karena kan di duta kemarin itu juga yang dipilih itu bukanlah yang yang ibaratnya yang terpilih menjadi finalis itu adalah yang terbaik dari yang terbaik
Jadi betul-betul kompetisi yang secara jujur dan kompetitif gitu kompetisinya. Gitu. Boleh nggak ceritain gimana perjalanan abang waktu ikut duta genre ini? Kalau untuk perjalanan itu sebenarnya cukup mendadak. Jadi saya dan teman-teman tuh ada 4 orang perwakilan dari PKR Bir Dongker SMA 8. Cukup mendadak ada pemberitahuannya dan kami itu berlatih latihan dan segala macam buat mempersiapkan diri di acara duta itu dari pagi sampai malam di rumah teman saya. Jadi Berarti emang Niat banget. ya, niat banget. Kita memang harus pertama itu kalau kita mau jadi duta itu harus niat. Karena kita yang seperti kelas tadi ngomong tadi, kita tuh sebagai duta, sebagai anak PKR itu menjadi role model bagi teman-teman kita yang ada di luar sana gitu. Jadi kita ini adalah panutan bagi teman-teman kita. Kita ini adalah semacam panutan, contoh bagi teman-teman kita seperti itu. Tujuan sendiri dari PKR itu apa sih? Ya, tujuannya itu untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Karena kan kita bangsa Indonesia mengalami bonus demografi di tahun 2045, tepatnya setelah 100 tahun Indonesia merdeka, di mana angka remaja itu lebih banyak daripada angka lansia. Ibaratnya itu usia produktif bagi remaja itu lebih banyak gitu. Nah, karena kita ini, kenapa PKR ini diadain, supaya kita jangan menyanyiakan bonus demografi tersebut. Kalau kita menyanyiakan bonus demografi tersebut, yang kayak sekarang nih udah banyak dan maraknya kenakalan remaja, terus berdampak buruk dong buat masa depan kita nanti di tahun 2045. Nah, karena itulah pemerintah bekerja sama dengan Dinas Kepala Pendudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN membentuk yang namanya PKR di setiap sekolah-sekolah maupun di masyarakat seperti itu. Gimana nih, kan tadi abang bilang kan kita PKR ini tujuannya juga untuk apa namanya? Mengedukasi, mensosialisasi gitu. Ya, nah untuk mencegah kenakalan remaja, apa sih salah satu cara yang bisa abang tunjukkan ke mereka mencegah itu? Oke, cara yang bisa kita tunjukkan itu yang pertama kita harus mensosialisasikan. Terus kan di PKR ini kita belajar yang namanya konseling, ada yang namanya konseling sebaya, pendidik sebaya. Nah, tugas dari konseling sebaya itu nanti yang adanya kegiatan konsultasi antara kita dengan si konseling atau si klien. Nah, sementara kalau pendidik sebaya ini nanti bagian yang mengedukasi atau mensosialisasikan ke teman-teman kita seperti itu. Kalau di PKR itu kita ada belajar apa aja, Bang? Banyak, karena di PKR itu kita tidak hanya membahas tentang kenakalan remaja, bullying, tapi kita juga membahas tentang PUP, pendewasaan usia pernikahan. Ada itu di bannernya itu ya, PUP. PUP, terus stunting. Kita banyak belajar di PKR itu. Jadi PKR itu nggak selamanya nggak melulu tentang materi, tapi kita juga pengembangan life skill. Nah, seperti yang udah ditampilin nih di PKR PKR Rega dan PKR Prada Collect. Tadi kan ada acara nasyid, itu kan salah satu bentuk life skill, terus acara tampil puisi dan lain-lain. Jadi di PKR ini kita nggak melulu belajar materi, jadi kita juga ada pengembangan life skill seperti itu. Nah, berarti banyak banget memang kelebihan kita masuk berkecimpung dalam dunia PKR genre ini kan, karena pertama kita bisa dapat relasi juga sama Mas. Iya. Terus juga kita dapat pengalaman. Bagi abang pribadi ada nggak perubahan yang memang merubah abang sebelum abang masuk PKR dan setelah abang masuk PKR? Ada, dan sangat banyak perubahan yang terjadi pada diri saya. Terutama yang awalnya saya itu masih malu, insecure gitu, sekarang jadi up, jadi naik. Jadi di PKR ini kita mengalami karakter development namanya. Jadi yang awalnya kita nggak berani, jadi berani. Karena kan tampil di depan umum ini bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi anak-anak PKR itu menunjukkan bahwa mereka tuh sudah berani. Tampil di atas panggung ini adalah suatu kebanggaan yang besar bagi saya. Karena itu apalagi di zaman sekarang sangat jarang anak muda atau seseorang yang berani tampil di atas panggung. Jadi seperti itu. Jadi PKR ini bisa merubah karakter juga ya, dari yang awalnya introvert, malu-malu, nggak mau keluar, dan sekarang bisa jadi seperti apa kita. Bener tuh, kayak saya juga. Kalau saya kan tuh udah mau bilang aku dulu pernah punya gitu ya. Pernah, karena ya wajar namanya juga manusia pas awal-awal. Tapi kan seiring berjalannya waktu di PKR ini kita terus belajar, terus mengedukasi, dan kita terus latihan bersama-sama. Jadi di PKR ini yang seperti saya bilang tadi bahwa
PKR ini adalah wadah buat kita mengekspresikan diri kita dengan bebas tanpa harus takut dibully atau diintimidasi sama teman-teman lainnya. Karena di PKR ini kita nggak boleh saling intimidasi, saling membuli, saling mengkritik. Boleh mengkritik asal kritik itu membangun bukan menjatuhkan, seperti itu. Berarti PKR ini disebut ekspresi dengan bebas. Enggak, kalau di PKR ini ya Pak, kan kita banyak belajar tentang ini, tentang itu. Nah kalau misalnya kita udah belajar ini, bisa nggak kita mengekspresikan diri tentang apa yang kita pelajarkan? Kayak kita, kayak gimana ya? Kayak kita tuh beraksi dalam apa yang kita pelajari itu, bisa nggak Bang? Bisa banget dong, buktinya ini yang acara ini, PKR Sprouting Ramadan ini, bahwa kita kalian dari PKR dan PKR Prada itu kembali mengedukasi, bukan hanya di sekolah kalian, tapi di masyarakat luas, mengedukasi bahwa apa yang telah kalian pelajari itu yang kalian sampaikan ke masyarakat luas. Jadi kalau di abang sendiri di SMA 8 itu tuh kayak ada semacam setiap imsak atau apa itu anak PKR yang ngisi kegiatan gitu buat mengedukasi tentang kenakalan remaja, tentang dampak dari bullying dan lain-lain gitu. Ada nggak yang ingin abang sampaikan kepada penonton-penonton di sini semua untuk semangat gitu? Mungkin untuk para hadirin yang ada di sini tetap semangat dan jangan pernah takut karena kamu harus bisa melawan rasa takut kamu harus bisa melawan rasa takut kamu. Jangan sampai rasa takut itu merusak kamu karena ya intinya itu kami sebagai anak PKR akan tetap gimana ya? Akan tetap jadi panutan kalian. Apa ya? Jadi panutan dan jadi teman kalian ya. Curhat, teman Iya, sebaya. betul. Kalau di PKR ini ada tempat-tempat curhat gitu ya? Iya. Ada dong. Itu berdampak banget kayak dari sisi orangnya. Kayak banyak yang nggak mau dibutuhkan kemana-mana. Tiba-tiba kemarin kami di PKR juga ada tempat buat kita curhat. Jadi di situ emang sedih bacanya gitu kan. Ada cerita-cerita yang tiba-tiba kalian ternyata ini masih kayak ini gitu kan. Ternyata masih ada yang terpuruk gitu kalau istilahnya. Ya karena kan jujur kalau kita sebagai anak muda itu kadang takut gitu buat bercerita kepada orang yang lebih tua, apalagi ke guru BK. Karena kalau di pikiran masyarakat, di pikiran pelajar itu kalau kita masuk guru BK itu berarti kita bermasalah. Padahal nggak selamanya kita masuk ke ruang BK itu, ruang kesiswaan itu berarti kita bermasalah gitu. Nah itu juga perannya anak PKR ini jadi sebagai teman sebaya dan konselor sebaya. Jadi kalau kita jadi teman curhat gitu buat teman-teman kita dan di PKR ini juga kita sebagai teman curhat juga kita nggak boleh membocorkan rahasia dari si kliennya itu ke mana-mana. Gitu kan. Kayak rumah lah istilahnya PKR-nya Bang. Iya betul sekali. Ada nih lagi mau pertanyaan nih satu ini. Jadi kan kita nih PKR nih bisa dapat informasi atau ilmu itu dari mana Bang? Atau ada kayak apa gitu yang bisa memasukkan ilmu dari misalnya sebagai abang genre atau nanti ada tujuan lainnya. Bagaimana dia bisa menyampaikan ke kita secara misalnya kita membutuhkan mereka gitu Bang. Bisa nggak mereka tuh ada untuk kita gitu? Baik kalau untuk informasi sendiri informasinya itu bukan hanya secara langsung tapi lewat media sosial udah ada di Instagram Genre Pekanbaru, di Instagram Genre Pekanbaru, Genre Indonesia, Genre Riau itu sudah ada. Terus juga di setiap PKR di sekolah itu pasti ada media sosialnya di Instagram juga. Di situ kita menyampaikan materi, mengedukasi dan mensosialisasi. Jadi mensosialisasikan itu bukan hanya secara tatap muka ini, secara fisik seperti ini, juga bisa melalui non fisik ya seperti yang bilang tadi lewat media sosial, lewat podcast seperti ini, talk show dan lain-lain. Jadi kita ini menyampaikan materi tidak harus melulu dengan secara langsung, bisa lewat media sosial, lewat talk show seperti ini karena kan kita podcast seperti ini juga kita mengambil pelajaran, terus kita juga sama-sama belajar dan buat mengembangkan diri kita di kemudian harinya gitu. Dalam konten-konten lucu juga. Iya. Kayak Bang Hafiz gitu. Ya, kayak Bang Agil, Duta Genre Indonesia. Bang ada pertanyaan, kan abang udah lama nih nggak di PKR Ega, abang mau nanya perkembangan PKR Ega. Oh ya, kalau saya sendiri mungkin nggak ada yang ditanyain ya, karena ini udah sangat-sangat berkembang pesat ya. Beri tepuk tangan yang meriah dong buat para panitianya.
Ini sangat apa ya, betul-betul terharu melihat PR Rega dan PR Prada ini bisa berkembang. Terutama saya mau applause buat PR Prada karena baru dibentuk saja sudah bisa membuat acara sebesar ini. Baru 1 bulan terbentuk sudah bisa membuat acara sebesar ini. Ya, saya sangat amat terharu dan bangga terhadap teman-teman saya, terutama para pelopor PR Rega dahulunya. Tuh. Jadi fun fact ya, fun fact. Warga-warga PR Prada ini sebagian besar juga mantan-mantan warga PR Rega. Buktinya ya gitu. Kayak Bang Nanda, Bang Faris, Bang Mustoyo. Say hello dah dulu, say hello. Bang Bangga, saya hello dulu dong. Nah kalau Kanada ini memang dari Selandanya langsung. Emang the real baru terbentuk kayak Kanada ya. Mungkin segitu aja dari Nah, aku. ya. Ada lagi? Mungkin ada sepatah atau 2 patah kata yang ingin abang sampaikan ke penonton lagi. Mungkin yang pertama pesan dari saya, jangan pantang menyerah. Terus yang kedua, jangan takut. Kalian tuh harus berani tampil di muka umum. Jangan takut dan jangan sampai rasa takutmu itu memakanmu dan merusakmu di kemudian hari. Mungkin itu aja. Oke. Kuat dasar ini dicatat ya. Catat. Masukin nanti di IG PR Rega. Oke, siap. Sekian dari kami. Saya Lasa. Saya Ratu. Dan saya Zafran.